Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 21 Agustus 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesada Sirait, inilah live update selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penghargaan kepada pemain Tim Nasional Indonesia U16 Muhammad Ridho Al-Ihsan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di markas Persita Tangerang Stadion Indomilk Arena. Penghargaan yang diberikan Pemkab Tangerang kepada Ridho sejumlah uang, beasiswa pendidikan dan juga perlengkapan sepak bola. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Gilbert Semsandro yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gilbert. Iya, baik nih. Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan penghargaan kepada salah satu pemain Tim Nasional Indonesia U16 yang kemarin berhasil menjuarai perhelatan AFF U16 2022 kemarin, di mana pemain tersebut ialah Muhammad Ridho Al-Ihsan yang merupakan warga Kota Bumi yang pemuda asal Kota Bumi yang lahir di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Atas keberhasilannya Ridho mengantarkan timnas Indonesia menjadi juara, pemerintah Kabupaten Tangerang pun melalui Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memberikan penghargaan berupa sejumlah uang tunai, kemudian ada juga beasiswa untuk bersekolah, serta peralatan penunjang untuk Ridho dalam bermain sepak bola sendiri seperti sepatu, baju, dan lainnya. Dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bahwasanya penghargaan tersebut diberikan kepada Ridho untuk memberikan applause atau memberikan selamat kepada Ridho yang telah juara Indonesia, terlebih membawa nama Kabupaten Tangerang sendiri di kancah internasional khususnya Asia Tenggara. Selanjutnya Ahmed Zaki Iskandar juga menyampaikan bahwasanya Ridho masih memiliki perjalanan karir yang cukup panjang, di mana saat ini masih berada di timnas U16 dan diharapkan bisa menunjang kualitas fisik dan stamina-nya hingga ke level timnas senior nanti. Dan Zaki meminta dukungan seluruh masyarakat Kota Kabupaten Tangerang untuk dapat memberikan apresiasi terhadap Ridho yang telah berhasil mengantarkan Indonesia sendiri saat itu juara di Piala AFF 2022 kemarin. Dan dari Muhammad Ridho Al-Ihsan menanggapi pemberian dari Bupati Tangerang, Ridho menyampaikan terima kasihnya terhadap Ahmed Zaki Iskandar yang telah memberikan perhatian kepada atlet-atlet asal Kabupaten Tangerang. Ia juga mengharapkan pemberian penghargaan tersebut tidak hanya diberikan kepada atlet-atlet sepak bola, di mana sepak bola ini sendiri merupakan olahraga yang cukup menjadi familiar, tapi juga Ridho mengharapkan atlet lain dapat mengalami nasib serupa ataupun penghargaan yang sama dari pemerintah, perhatian yang sama dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Kedepannya Ridho pun meminta seluruh doa dari dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang untuk dirinya yang saat ini telah mendapat rekrutan dari salah satu klub Indonesia di Liga 1 yaitu Borneo FC. Dan dia juga mengharapkan penampilan dapat terus maksimal sesuai dengan harapan dari Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar. Demikian kami dapat sampaikan. Baik, terima kasih rekan Gilbert atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun sambutan dan tanggapan dari Bupati Tangerang serta wawancara dengan pemain Timnas U16 Muhammad Ridho Al-Ihsan. Berikut tayangannya untuk Anda. Ridho dan keluarga serta ada tim manajer dari Persita, Presiden Persita, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan salah satu pemain U16 yang kemarin menjuarai kejuaraan U16 untuk AFF Asia Tenggara. Nah, alhamdulillah Ridho sudah hadir di sini dan ini merupakan asli dari Pasar Kemis, ya, bagian dari bagaimana kita mengembangkan olahraga sepak bola di Tangerang. Jadi tentu saja satu kebanggaan kami bahwa putra Tangerang bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Tepuk tangan buat Ridho dan menjadi MVP yang paling baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan karena sebentar lagi udah mau pertandingan, ini ada dari uang saku dari KONI Kabupaten Tangerang sebagai penghargaan. Ya. Semoga ini bisa menjadi
sebagai sesuatu motivasi buat saya buat lebih baik lagi. Jadi Borneo FC kan kasih beasiswa sampai kuliah. Mungkin kamu sudah ada rencana ke depan mau jadi pemain profesional atau mau lanjutkan pendidikan atau seperti apa sih? Mungkin ada mimpi lain selain jadi sepak bola. Semoga insya Allah saya ingin lanjut ke pemain profesional. Udah sekolah tetap lanjut atau? Sekolah alhamdulillah harus tetap lanjut. Sekarang sudah S2 sudah selesai? Enggak, baru naik kelas 2 Di Tangerang. iya SMA 2 Kota Tangerang. Bagi waktu gimana Iya. selama Kenapa? bagi waktu gimana sekolahan di sekolah kamu terus di timnas juga? Alhamdulillah juga sekolah menyupport saya buat kayak kegiatan-kegiatan kayak gini. Setelah itu mau lanjut kuliah dulu atau fokus lanjut kuliah kan ada kuliah yang bisa online gitu atau mau masuk lanjut Lanjut ke kuliah. Wakil Menteri Pekerjaan Umum periode 2010-2014 Ahmad Hermanto Dardak dimakamkan di TMP Kalibata hari ini Minggu 21 Agustus. Ayahanda Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak ini dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata pada hari ini. Prosesi mengantar jenazah dilakukan secara kemiliteran. Adapun upacara pemakaman dimulai sekira pukul 8:24 waktu Indonesia Barat dan dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai inspektur upacara. Untuk mengetahui bagaimana situasi pemakaman dari Hermanto Dardak ini, kita sudah terhubung dengan wartawan Tribun News Naufal Lanten yang akan menyampaikan laporannya. Silakan rekan Naufal. Ya, baik Mei dan juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di area Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan pada kira pukul 9 pagi tadi, upacara pemakaman Hermanto Dardak ini selesai dilakukan. Adapun jenazah dikebumikan di Blok Z TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pemakaman ini dia dilakukan secara militer dan dipimpin langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Selain itu terlihat pula para keluarga daripada mendiang Hermanto Dardak ini terdapat di salah satu daerah di dekat Pusara. Selain itu pula terdapat sejumlah tokoh nasional, diantaranya ialah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hingga Agus Harimurti Yudhoyono bersama sang istri Anissa Pohan. Khofifah menggunakan pakaian bernuansa hitam dengan kerudung berwarna oranye, sedangkan AHY menggunakan jas berwarna hitam dan Anissa Pohan menggunakan pakaian berwarna putih. Adapun jenazah juga iring-iringan tiba pada sekira pukul 8 pagi dan kemudian 5 menit setelah jenazah dibawa ke dekat Pusara. Sejumlah pasukan TNI kemudian juga menembakkan senapan ke arah udara sebanyak 1 kali seiring dengan dilakukannya jenazah atau di dalam Pusara pemakaman. Untuk diketahui, media juga Tribuners Wakil Menteri PUPR periode 2010-2014 Hermanto Dardak ini tutup usia pada usia 65 tahun setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan tol Pemalang Batang kilometer 341 400 pada Sabtu 8 Agustus kemarin sekitar pukul 3:01. Kecelakaan terjadi saat mobil yang ditumpangi Hermanto Dardak menempuh perjalanan masuk dari gerbang tol Kalikangkung. Kecelakaan juga diduga akibat supir Innova mengantuk sehingga menabrak bagian truk yang ada di depannya. Dan demikian Mei dan juga Twitter. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ridwan Kamil melayat ke rumah duka Hermanto Dardak di Kompleks Bina Marga Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu 20 Agustus. Gubernur Jawa Barat itu tiba di rumah duka sekitar pukul 20:21 waktu Indonesia Barat. Kang Emil mengenakan kemeja biru dibalut jaket hitam lengkap dengan kopiah hitam. Ridwan Kamil mengenang ayah Emil Dardak sebagai pemikir yang luar biasa dalam bidang pekerjaan umum. Terlebih Hermanto dipercaya menjadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode
periode 2009-2014. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Indri Fahra Febrina yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indri. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang tribunnews.com. Seperti diketahui, Wakil Menteri PUPR periode 2010-2014, Hermanto Dardak tutup usia pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022. Sejumlah tokoh berkunjung ke rumah duka Hermanto Dardak yang berada di Kompleks Bina Marga 2, Duren Sawit, Jakarta Timur. Salah satu di antaranya yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Di mata Ridwan Kamil, Hermanto Dardak adalah sosok yang luar biasa. Terlebih Ridwan Kamil dan Hermanto Dardak sudah saling mengenal saat sebelum Ridwan Kamil menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan juga Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil melihat Hermanto Dardak adalah sosok yang kalem dan pembawaannya menenangkan. Menurut dia, Hermanto Dardak adalah pejuang pemikir yang mendedikasikan ilmunya demi pembangunan bangsa. Ia pun menyetujui jika Hermanto Dardak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Menurutnya Hermanto Dardak adalah sosok pahlawan pembangunan Indonesia, sehingga selayaknya Hermanto Dardak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Akhir kata, Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pahlawan tidak hanya harus mengangkat senjata, melainkan juga mendedikasikan dirinya untuk pembangunan bangsa. Salah satunya Hermanto Dardak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Mei. Saya kembalikan ke rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Indri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berikut tayangannya untuk Anda. Atas nama pribadi, keluarga, dan masyarakat Jawa Barat, kami menghaturkan rasa duka cita yang mendalam ya, karena Pak Hermanto Dardak ini kan sosok luar biasa. Kebetulan orang tua dari sahabat kami sama-sama Emil, kalau itu Mas Emil Dardak, saya Kang Emil. Tapi juga Pak Hermanto ini tokoh di ITB dulu, tempat kami sekolah ya, jadi sesama alumni. Profil beliau kan di puncak karirnya juga orang yang luar biasa, pengambil keputusan di bidang kepeuan, menjadi wakil menteri ya di zaman Pak SBY tadi. Jadi kami sangat kehilangan dan mendoakan keluarganya tadi diberi kekuatan, kesabaran. Saya ikut mensolatkan tadi, mendoakan juga, apalagi perasaan itu masih hadir ya untuk saya pribadi dan saling menguatkan. Kebetulan juga ujian kepada keluarga Mas Emil ini luar biasa. Sebelumnya kan adiknya juga berpulang ya, namanya Erwin juga. Jadi saya betul-betul ya, menguatkan tadi. Dan sudah selayaknya juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Dan pahlawan itu definisinya tidak harus selalu perang gitu ya, jasa-jasanya terukur dalam memajukan satu persatu kemajuan Indonesia. Saya kira itu. Oh, catatan Pak. Orang beliau ini saya kan sering ketemu ya zaman sebelum saya jadi wali kota gubernur. Kalem lah ya, pembawaannya itu menenangkan, bisa gerasak tusuk sebagai pejuang pemikir kan gitu ya. Dan itu yang menjadi teladan, dan anak-anak yang sukses juga itu menjadi inspirasi. Kebetulan kan bungsunya baru lulus cum laude juga kan, kebanggaan keluarga, jadi harus dicontoh ya anak-anak sukses. Oke. Satu unit bot kayu yang membawa rombongan pengantin wanita dari Siantar, Sumatera Utara, tujuan Desa Tampor Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, dilaporkan terbalik dan tenggelam di aliran Sungai Simpang Jernih, tepatnya di kawasan Batu Katak pada Sabtu 20 Agustus siang. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Seni Hendri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Seni. Ya, terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada dari
Kabupaten Aceh Timur dapat saya laporkan bahwa satu unit bot kayu yang membawa rombongan pengantin wanita berasal dari Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tujuan Desa Tampur Palu, Kecamatan Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur, dilaporkan terbalik dan tenggelam di aliran Sungai Simpang Jernih, tepatnya di kawasan Batu Katak, pada hari Sabtu 20 Agustus sekitar pukul 11.30 WIB kemarin. Menurut keterangan dari Burhanuddin, salah satu masyarakat Simpang Jernih, dia mengatakan bahwa bot yang membawa rombongan pengantin itu berangkat dari dermaga Desa Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 11.30 WIB. Kemudian bot tersebut berangkat menuju Desa Tampur Palu, yaitu desa di bagian hulu sungai di Kecamatan Simpang Jernih. Namun setibanya di kawasan Batu Katak, lokasi aliran sungai paling deras dan ekstrim serta diapit bebatuan, sehingga penumpang bot turun dan berjalan kaki melewati tebing berbukit di pinggir sungai tersebut. Kemudian sopir bot berusaha menerobos aliran sungai tersebut, namun bot tak mampu melewati karena arus sungai dari bagian hulu sangat deras, sehingga bot hilang kendali dan hanyut. Video bot terbalik tersebut beredar dengan cepat melalui berbagai media sosial di Aceh Timur. Dalam video tersebut terlihat sopir berusaha melewati derasnya aliran sungai, namun gagal sehingga bot beserta barang bawaan di dalam bot tersebut ikut hanyut dan tenggelam. Namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena sopir dan kernet bot berhasil menyelamatkan diri. Wahid, Kepala Desa Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih, mengatakan tak lama pasca kejadian, warga memperbaiki kembali bot yang hanyut tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan membawa pengantin dan rombongan ke Desa Tampur Palu. Pasca kejadian ini, Kepala Desa Wahid berharap kepada pemerintah dan dinas terkait untuk membangun jalan penghubung antar desa di kecamatan di daerah pedalaman tersebut, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi yang berisiko menimbulkan korban jiwa. Demikian rekan Mei dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Baik, terima kasih rekan Seni Henry atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Harga telur ayam di beberapa lokasi di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, setelah sebelumnya terpantau turun, saat ini kembali mengalami kenaikan harga. Jika sebelumnya harga per karpet atau per 30 butir telur ayam di Kabupaten Empat Lawang Rp48.000 hingga Rp50.000, saat ini telah naik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Sahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sahri. Terima kasih rekan Mei dan juga pemirsa untuk harga telur di Kabupaten Empat Lawang, pemirsa, terpantau naik setelah sebelumnya sempat turun. Berdasarkan pengecekan kami di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang, jika sebelumnya telur itu sempat turun ke harga Rp48.000 hingga Rp50.000 per karpet ataupun per 30 butir, rata-rata untuk dari kemarin hingga hari ini harga telur di Kabupaten Empat Lawang per 30 butir atau per karpet kembali naik. Seperti di Kecamatan Tebing Tinggi saat ini harga telur per karpetnya itu ada di harga Rp54.000 jika sebelumnya Rp50.000. Tidak hanya di Kecamatan Tebing Tinggi, di kecamatan lainnya juga seperti di Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Pendopo, harga telur itu mulai dari Rp53.000 hingga Rp55.000 per karpetnya, di mana sebelumnya masih terpantau Rp48.000 hingga Rp50.000. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan beberapa pedagang, dikatakan memang kenaikan harga telur ini memang barang baru, stok baru begitu. Kalau untuk harga kemarin
itu barang lama. Nah, itu kami. Baik, terima kasih rekan Sahri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kekosongan kursi pelatih Persis Solo sepeninggalan Jackson F. Tiago tidak berlangsung lama. Pasalnya manajemen Persis Solo telah memutuskan sosok pelatih sementara. Mereka mempromosikan Rasiman sebagai pelatih sementara Persis Solo. Artinya Eko Purjianto yang sebelumnya menjadi asisten pelatih Jackson tidak akan naik posisi. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adi. Ya, baik rekan Mei, selamat siang untuk Tribuners sekalian. Saya Didra Samudra dari Tribun Solo akan melaporkan terkait sosok pengganti Jackson F. Tiago selepas mundur dari Persis Solo. Dan seperti yang diketahui, Jackson F. Tiago mengumumkan mundur dari kursi pelatih Persis Solo setelah membawa klub kebanggaan Wong Solo itu menang atas Bayangkara FC. Dan tidak perlu waktu lama bagi manajemen Persis Solo untuk menemukan sosok penggantinya. Dan itu sosok pengganti itu jatuh kepada Rasiman yang sebelumnya dia dipercaya untuk memoles Persisiot. Dan dengan ini Rasiman pun mendapatkan kepercayaan dari manajemen Persis Solo untuk menukangi Persis beberapa laga ke depan. Dan salah satu laga yang telah menanti Rasiman adalah melawan mantan klubnya, yakni Madura United, yang akan diselenggarakan di Stadion Manahan pada Selasa 23 Agustus 2022 mendatang. Demikian yang saya laporkan, kembali ke rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Adi Surya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Adanya pandemi COVID-19, semua aktivitas masyarakat dibatasi, apalagi aktivitas yang kumpul-kumpul. Camat Lumbis Parsiangan, Lumbis turut memberikan perhatian pada pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022 sendiri telah diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan di Gor Dwi Kora. Dari 30 peserta, 20 diantaranya masuk sebagai finalis Duta Wisata Perbatasan 2022. Dari 20 finalis tersebut, 5 diantaranya merupakan peserta dari Lumbis Parsiangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Baik, Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa mulai kemarin hingga malam tadi berlangsung kontes pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Dan untuk kecamatan yang ikut sendiri ada dari Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, dan juga Pulau Sebatik. Dan terakhir yang berada di ujung perbatasan yaitu dari Lumbis Parsiangan. Pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022 ini setiap
tahun diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nunukan, dan tahun ini dilaksanakan di Gor Dwi Kora dengan peserta ada sebanyak 30 orang dan 20 diantaranya masuk finalis Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Dari 22 finalis tersebut, 5 diantaranya merupakan peserta dari Lumbis Pansiangan. Meski terletak di ujung perbatasan Lumbis, Camat Lumbis Pansiangan bernama Lumbis mengakui bakat dan kemampuan putra dan putri di daerahnya, sehingga ia mengutus 8 peserta dalam pemilihan Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Ia menyebut kegiatan pemilihan Duta Wisata identik dengan program daerahnya untuk mendorong pembangunan di sektor pariwisata. Bahkan sebelumnya, kata Lumbis, pihaknya juga sudah menggelar kontes yang serupa dengan mendatangkan juri dari Kota Kinabalu, Malaysia. Ia menuturkan di Lumbis Pansiangan banyak potensi pariwisata yang perlu dipromosikan secara masif, seperti rafting, jet ski, hiking, dan border education. Dan di sana juga perlu diketahui ada bekas sengketa batas antar dua negara Indonesia Malaysia, dan sekarang sudah selesai, dan itu yang kemudian akan didorong menjadi border education untuk paket wisata. Lumbis juga menyampaikan peserta pemilihan Duta Wisata dari Lumbis Pansiangan menampilkan batik khas daerah budaya seperti Agabak, dan dia berharap kepada pemerintah daerah agar mendorong motif batik daerah yang lainnya selain Lulanta Tibu yang kini dikenal di masyarakat Kaltara. Tanya itu, Lumbis juga berharap agar kontes pemilihan Duta Wisata ini tidak hanya berakhir jadi sang juara, melainkan harus ditindaklanjuti secara serius oleh dinas terkait sehingga dapat mendorong pembangunan pariwisata di Kabupaten Nunukan sebagai industri perekonomian. Mengingat tahun-tahun sebelumnya pasca pemilihan Duta Wisata tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait, sehingga Lumbis memberikan atensi kepada pemilihan Duta Wisata tahun ini agar ada tindak lanjut yang dilakukan oleh dinas terkait pasca adanya Duta Wisata Perbatasan tahun 2022. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Medi Studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Lumbis Pansiangan. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu tanyanya ke sana, tapi kalau khusus Lumbis Pansiangan, kalau Lumbis Pansiangan tugas dia adalah selain sebagai utusan-utusan untuk menghadiri baik di provinsi, kabupaten, tapi mereka untuk kami di Lumbis Pansiangan memiliki fungsi pokok, yaitu membantu pemerintah kecamatan, membantu pemerintah desa untuk mempromosikan wisata yang ada di Lumbis Pansiangan kepada khalayak banyak. Tentunya yang menjadi target pangsa pasar kami adalah Sabah, karena kita dengan Sabah sangat dekat sekali. Pak, support apa yang diinginkan dari pemerintah daerah ketika salah satu dari peserta Lumbis terpilih menjadi Duta Wisata yang diinginkan? Oh ya, kita berharap bukan saja dari Lumbis Pansiangan misalnya, kita berharap siapapun yang terpilih dalam kontes ini betul-betul ditindaklanjuti. Jangan sampai habis show, habis passion begini selesai, tapi betul-betul kita tindaklanjuti pada level yang paling tinggi. Misalnya pemerintah provinsi melakukan juga kegiatan yang sama, sehingga kita betul-betul mendorong pembangunan pariwisata di Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu industri perekonomian untuk memutar ekonomi masyarakat. Saya pikir begitu. Pak, ini baru pertama ya Lumbis Pansiangan ikut ya, dalam karena kami baru dibentuk, kami hanya saat ini baru berjalan kurang lebih 3 tahun sebagai kecamatan definitif, dan kami mengejar bagaimana kami pun, walaupun kami di perbatasan yang jauh, tapi kami juga berusaha untuk ikut berpartisipasi. Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, resmi membuka Irian Creative Week di pusat Kota Jayapura, Taman Imbi, dan menyampaikan komitmennya untuk memberikan ruang ekspresi bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif. Dalam sambutannya, ia mengatakan pasca pandemi COVID-19 ini, banyak warga Kota Jayapura, khususnya seniman dan pelaku UMKM, yang merindukan suasana berkumpul bersama. Untuk itu, Irian Creative Week hadir. Ia juga menyebutkan secara khusus orang Papua sejak lama telah memiliki minat ataupun kegemaran dalam bidang seni budaya dan olahraga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi.
Baik Mei dan juga Tribuners, gelaran Irian Creative Week selama 2 hari yakni sejak Jumat 19 Agustus hingga Sabtu 20 Agustus 2022 telah usai diadakan dan sebelumnya dibuka secara langsung oleh penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK di titik 0 km Taman Imbi Kota Jayapura dengan ditandai pekikan gitar dari orang nomor 1 di Kota Jayapura itu. Mei dan juga Tribuners dapat Anda simak di layar visual Anda saat ini. Irian Creative Week sukses digelar dengan melibatkan puluhan UMKM lokal, pelaku usaha dan ekonomi kreatif termasuk para seniman Papua serta berbagai lomba yang diadakan. Mei dan juga Tribuners dalam gelaran Irian Creative Week 2022 diadakannya Car Free Night, penampilan artis lokal, seni pertunjukan, pameran kuliner, kria, fashion, dan diskusi jalanan. Turut diadakan pula reggae band festival, pesta rakyat, mural, dan graffiti. Tak ketinggalan Irian Fashion Week dan juga olahraga rekreasi masyarakat hingga healing wisata sejarah dan kota. Mei dan juga Tribuners dalam sambutannya pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK menyampaikan komitmennya untuk memberikan ruang ekspresi bagi pelaku seni dan ekonomi kreatif ataupun ekraf di bumi Port Mumbai. Ia juga mengatakan bahwa pasca pandemi COVID-19 ini, Mei dan juga Tribuners, banyak warga Kota Jayapura khususnya seniman dan pelaku UMKM yang merindukan suasana berkumpul bersama. Untuk itu Irian Creative Week hadir di pusat Kota Jayapura. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benunimano mengatakan, Irian Creative Week 2022 digiatkan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan kepada kami para awak media bahwa Irian Creative Week merupakan konsep dan ide kreatif yang berasal dari pejabat Wali Kota Jayapura Frans PK, dan beliau menginginkan ada berbagai lomba di dalamnya. Mei dan juga Tribuners, Matias mengatakan nama Irian Creative Week diangkat karena event ini dilaksanakan di Jalan Irian Taman Imbi dan sebagai momentum untuk membangkitkan kembali dunia kreatif pasca pandemi COVID-19. Dan kedepannya Jalan Irian dan Taman Imbi akan dijadikan Creative Space Center yang dipersembahkan untuk ruang kreatif anak muda untuk menunjukkan bakat dan skillnya dalam bidang seni dan budaya di Kota Jayapura, Papua. Demikian laporan singkat saya terkait dengan event Irian Creative Week 2022 di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua. Dari Bumi Cendrawasih, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi Bimantara dari Tribun Papua atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penjabat Wali Kota Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Adanya pandemi COVID-19, semua aktivitas masyarakat dibatasi, apalagi aktivitas yang kumpul-kumpul banyak orang. Nah, sehingga menimbulkan sebuah kerinduan untuk kita semua bagaimana membangkitkan semangat itu kembali. Setelah terhenti sejenak dari sisi ekonomi, kreatif, kemudian juga dari sisi kemajuan budaya dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami berinisiasi untuk kita membangkitkan kembali semangat untuk masyarakat Kota Jayapura. Salah satunya melalui event yang kita selenggarakan pada hari ini dan juga besok yang akan berlangsung. Kita ketahui bahwa orang Papua itu pada umumnya lebih banyak punya hobi adalah pada bidang olahraga dan juga bidang seni dan budaya, juga bidang-bidang yang lainnya. Nah, karena itu kita dorong membangkitkan kembali dan juga terus melestarikan nilai-nilai dan seni budaya, tarian. Thrifting atau membeli pakaian bekas yang masih layak dipakai kini telah banyak digandrungi masyarakat, khususnya kaum muda, untuk mencari baju-baju dan celana dengan motif vintage. Di Jakarta sendiri Anda bisa menemukan barang-barang thrift yang unik dan juga kekinian. Salah satunya di Pasar Senen di Jakarta Pusat. Bagi pecinta thrifting, Pasar Senen merupakan tempat legendaris dan bukanlah tempat baru untuk mendapatkan barang-barang vintage. Untuk informasi selengkapnya terkait jalan-jalan ke Pasar Senen untuk mencari thrifting, kita sudah terhubung bersama wartawan Warta Kota, Yolanda Putri Dewanti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yolanda. Baik Mei, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Memang Pasar Senen sudah terkenal dengan store-store thrifting dan sudah terkenal menjadi tempat legendaris untuk mendapatkan barang-barang jadul begitu.
Ditemui wartakotalive.com, Purnama selaku pedagang di Blok 3 mengaku dirinya bersyukur tahun ini usahanya jauh lebih ramai jika dibandingkan tahun lalu. Pria asal Tasikmalaya ini juga sebelumnya dia membuka store thrifting mulai dari tahun 2019 atau saat pandemi COVID-19. Ia mengaku tertarik dengan usaha thrifting, yang dimana ia dapat menjual 100.000 dapat mendapatkan 3 buah jenis celana jeans dengan ukuran apa saja. Lalu ia pun membeli produk thrifting ini bermula dari kawasan Bandung, Jawa Barat. Lalu di Jakarta ada salah satu distributornya dan ia pun membeli barang tersebut di Jakarta, di pusat, salah satu pusat di kawasan Jakarta Pusat, begitu, Mei. Selain itu, selain harga 100.000 mendapatkan 3 buah celana jeans, ia juga terkadang membandrol barang-barang obral mulai dari 10.000 saja. Jadi bagi Tribuners yang memang ingin mencari barang-barang jadul ataupun barang-barang bekas yang masih layak untuk dipakai, bisa langsung datang ke Pasar Senen untuk melakukan thrifting. Thrifting ini tak hanya ada celana jeans saja, namun begitu banyak jenisnya. Ada baju, ada blazer, ada topi, dan sebagainya. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Yolanda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang pedagang. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahun lalu. 2 tahunan, sekitar 2 tahunan lah. Itu tuh setelah pandemi apa pas sebelum pandemi dagangnya? Pas pandemi awal tuh mulai pandemi. Mulai pandemi. Kenapa kerja. Bang akhirnya kepikiran buat jualan thrifting? Kalau untuk kerja di dunia pakaian itu satu ilmu, kalau untuk saya pribadi ilmunya itu ilmu dagangnya dulu, berpikir kalau untuk berpikir panjang untuk jual, untuk berjual beli itu gitu nggak monoton, nggak di sini aja, bisa di mana-mana. Yang penting satu ilmunya, yang kedua baru berpikir kita modalnya gimana gitu. Kalau untuk sebelumnya Bang dagang apa kerja? Kalau sebelumnya saya kerja pernah dagang di apa namanya tuh? Oh, dagang kios kayak gitu, kios rokok. Kios. Terus kalau ini akhirnya ngumpulin modal, terus memberanikan diri. Sama teman biasa gitu. Saling bantu gitu ya. Tidak banyak yang tahu bahwa di Jalan Selorojo, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdiri sebuah monumen perjuangan. Bahkan kisah perjuangan yang menjadi alasan didirikannya monumen itu nyaris dilupakan, bahkan bisa dibilang tidak dikenal sama sekali. Monumen itu berada di Jalan Selorojo, Kecamatan Lowokwaru, dan terletak persis di pinggir rumah warga. Bentuknya sangat sederhana dengan 4 tiang bendera merah putih berdiri di samping kiri dan kanan monumen tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kukuh. Ya, rekan Mei, bisa saya jelaskan. Menurut pemerhati sejarah Kota Malang, Agung Buwana mengatakan bahwa 2 pejuang itu, alasan didirikannya 2 monumen tersebut karena untuk menghormati jasa dari 2 pejuang yang bernama Warsito dan Samino, dan dua pejuang ini merupakan anggota dari pasukan O atau biasa dikenal sekarang sebagai pasukan Umbaran Angkatan Laut Republik Indonesia, atau yang sekarang dikenal sebagai Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Jadi kejadiannya menurut Agung Buwana, kejadiannya itu bermula setelah tanggal 19 Januari tahun 1948. Saat itu 2 pejuang tersebut bersama rekan-rekannya berjalan dari ke arah Jalan Lejen Sutoyo, Kota Malang, dan di kawasan wilayah Lowokwaru tersebut mereka ini berpapasan dengan pasukan Belanda dari arah depan, dan 2 pejuang dan rekan-rekannya ini langsung kontak tembak dengan pasukan Belanda tersebut. Beberapa pasukan Belanda yang tertembak oleh pasukan Indonesia ini pun sendiri langsung membalas tembakan dari pejuang tersebut dan langsung memukul mundur para pejuang itu. Dan karena jumlah senjatanya lebih lengkap dan lebih memadai, akhirnya pasukan Belanda ini pun
mengejar pejuang Belanda dan pejuang Indonesia, dan pejuang Indonesia itu pun kabur ke berbagai arah. Dan dua orang ini dan dua pejuang ini kenal dengan lingkungan sekitar di wilayah tersebut. Namun karena pasukan Belanda lebih banyak jumlahnya dan akhirnya bisa melakukan pengepungan di wilayah tersebut dan menangkap dua pejuang, yaitu Warsito dan Samino tersebut. Dua pejuang Warsito dan Samino ini sendiri tertangkap di Jalan Sidoarjo, Kota Malang. Dan pada awalnya pasukan Belanda tidak tahu kalau dua pejuang itu terlibat kontak tembak atau tidak. Namun saat dilakukan penggeledahan, ternyata ditemukan dua pucuk pistol yang masih tercium bau mesiunya. Langsung pasukan Belanda langsung mengetahui bahwa dua pejuang tersebut sempat melakukan kontak tembak dengan pasukan Belanda. Dan akhirnya pasukan Belanda pun langsung mengeksekusi mati dua pejuang tersebut di lokasi tertangkapnya itu. Dan untuk mengenang jasa dari kedua pejuang tersebut, maka didirikanlah monumen tersebut. Namun menurut Agung Buwana tidak tahu catatan sejarah tentang dimakamkannya dari pejuang tersebut. Dan hingga saat ini pihak sejarawan Kota Malang masih berusaha mencari di mana letak dari makam kedua pejuang tersebut. Itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Kukuh atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Festival Merah Putih digagas oleh masyarakat di Lorong 8